Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengplay video ini. Kita tahu ya, belakangan ini beredar ya beberapa hari ini kalau Eki itu masih hidup dan Eki itu sudah menikah. Wah, dan bahkan ada yang bilang kalau yang korban yang bersama Vina itu bukan Eki, tapi orang lain. Dan ada klarifikasi juga dari Rudiana yang bilang itu hoax. Nah, kita lihatlah gimana video lengkapnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina. Bersama ini saya sampaikan klarifikasi terhadap berita miring yang beredar yang memberitakan bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah. Saya tegaskan kalau berita tersebut tidak benar, fitnah. Sekali lagi, berita tersebut tidak benar. Anak kami Muhammad Rizky meninggal secara tidak wajar tanggal 27 Agustus tahun 2016. Tumben bisa keluar, Pak. Keluar, Bu. Selama ini kemana saja, Pak? Bapak seorang oknum polisi. Ya. Tapi langkah Bapak terlalu wow. Bapak memenjarakan anak yang tidak bersalah. Bapak telah melibatkan anak yang tidak bersalah. Anak masih di bawah umur. Anak 8 tidak tahu apa-apa. Dia masih polos, tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tapi Bapak jebak, Bapak jerat. Seakan-akan dia pelakunya. Hebat Anda, Pak. Ingat, Pak, hukum karma, Pak. Walaupun Anda berseragam hanya sementara. Ini Anda di mana, Pak? Ada seorang oknum. Anak orang yang tidak bersalah Anda jerat. Sampai dijatuhi hukuman seumur hidup. Anda siksa dia di dalam sel. Anda suruh minum kencing Anda. Anda sendiri mau nggak minum kencing Anda sendiri? Makan tai Anda sendiri. Tai. Muka dan perilaku Anda sama busuknya, Pak. Anda nggak pantas jadi oknum polisi, jadi aparat. Pantasnya Anda jadi pengemis di pinggir jalan, itu baru mantap. Anak Anda yang ikut geng motor, ada masalah sama geng motor, kenapa anak yang nggak berdosa Anda ikut-ikutkan? Selama ini Anda kemana? Dedek sama Aib, orang yang nggak tahu apa-apa Anda libatkan untuk jadi saksi palsu. Anda ini, hati Anda dari apa? Anda ini manusia apa bukan? Jangan mementingkan diri sendiri, mengobarkan anaknya orang miskin. Orang yang nggak berdaya, anak yang nggak berdaya Anda jerat seperti itu. Di mana pemikiran Anda? Kalau Anda berani bongkar anak Anda, makam Mer Eki. Kalau Anda berani, kalau Anda memang tidak berbohong, Anda tidak bersalah, bongkar makam Eki. Eki masih hidup, Eki belum mati. Anda sembunyikan di lain daerah. Kalau Anda tidak bersalah, bongkar Eki. Kalau benar-benar Eki mati. Tunjukkan CCTV tahun 2016, Pak. Kalau Anda orang oknum baik-baik, kalau Anda merasa tidak bersalah, tidak terlibat dalam kasus ini. Aib Anda suruh buka CCTV untuk Anda lenyapkan CCTV-nya. Aib yang lepas CCTV. Anda yang nyuruh. Kalau Anda tidak bersalah, Anda tidak terlibat dalam soal kasusnya Vina dan Eki. Tunjukkan di mana sekarang CCTV. Tahun 2016. Bongkar makam Eki, buktikan kalau Eki sudah mati.
Benar-benar bejat moral Anda sebagai oknum. Jangan hanya untuk demi diri sendiri, Pak. Demi mulut Anda sendiri, banyak suapan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu anak orang, Pak, bukan anak anjing, bukan anak babi, anak orang itu. Ada jerat seperti itu, Anda perlakukan seperti itu. Ada suruh minum air kencing Anda. Anda sendiri mau nggak minum air kencing Anda sendiri? Sedangkan hewan pun tak mau minum air kencingnya, Pak. Itu anak yang tidak berdaya, anak yang tidak tahu apa-apa, Anda jerat. Anda siksa. Allahu Akbar, mudah-mudahan ya Pak, anak turun Bapak besok dijadikan tumbal sama orang. Hukum karma berlimpah, Pak. Anak orang yang tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Anda buat rekayasa seakan-akan dia pelakunya, dia yang pembunuhnya. Padahal dia anak nggak tahu apa-apa. Anak Anda yang itu geng motor, anak orang yang nggak tahu apa-apa Anda libatkan. Pelakunya, pembunuhnya, pemerkosanya Anda lindungi, Anda tutupi. Tapi anak orang yang tidak berdaya Anda jerat. Di mana pemikiran Anda? Kenapa dari awal Anda nggak keluar? Didata. Di Polda Jabar Anda nggak mau. Katanya masih sibuk ini dan itu. Menenangkan pikiran. Kurang Anda menenangkan pikiran. Menenteramkan hati Anda kurang 8 tahun. Anda terbuat dari apa, Pak? Otak Anda itu, Pak. Anda oknum polisi sebagai penegak hukum. Tapi perilaku Anda bejat. Indonesia nggak butuh orang seperti Anda, Pak. Ayo kalau Anda tidak bersalah, bongkar makam Eki. Pasal Eki masih hidup. Tapi Anda buang ke daerah lain. Kalau Anda tidak bersalah dan benar-benar Eki masih hidup, Eki sudah mati, bongkar. Mana CCTV tahun 2016? Tunjukkan ke publik. Kalau Anda tidak bersalah, kalau Anda tidak terlibat dalam masalah ini. Mudah-mudahan ya Pak ya, anak cucu Anda Pak, besok diperlakukan orang seperti Anda yang memperlakukan anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Izin ya, saya percaya Bapak Rudiana bahwa memang benar berita yang beredar luas di media sosial dengan menyatakan bahwa putra Bapak Rudiana yang bernama Eki masih hidup itu memang fitnah. Saya tidak percaya. Saya percaya dengan pernyataan Bapak Rudiana bahwa putranya bernama Eki memang sudah meninggal di peristiwa 2016 bersama fitnah. Jadi saya tidak mendukung fitnah netizen ya, yang menyatakan bahwa putra Bapak Rudiana yang bernama Eki masih hidup. Itu saya tidak mendukung yang namanya fitnah ya. Tapi di sini saya ingin memberitahukan, bersama ini saya beritahukan ya kepada Bapak Rudiana bagaimana fitnah terhadap 7 terpidana yang sekarang masih mendekam di balik jeruji besi. 8 berikut Saka Tatal yang sudah menanggung vonis selama 8 tahun kini sudah bebas. 9 berikut Peggy Setiawan masih bisa diselamatkan karena ada bukti-bukti yang valid ya atas tuduhan jahat oleh pihak polisi Polda Jabar dan Polresta Cirebon. Hingga Peggy Setiawan tidak bernasib sama seperti 7 terpidana yang sekarang masih mendekam di balik jeruji besi
Berikut ada Sakatatal, ya. Seperti kita tahu yang beredar di media sosial, ya. Apakah ini juga fitnah untuk Bapak Rudiana, ya, atau Bapak Rudiana yang memfitnah 7 orang yang sekarang masih mendekam di balik jeruji besi ini, ya, atas peristiwa Vina dan Eki di tahun 2016. Sebagaimana kita tahu, Bapak Deddy Mulyadi terjun ke lapangan mencari fakta, berjumpa, mencari keterangan terhadap orang-orang yang mengenal 7 terpidana, baik itu di lingkungan hidup 7 terpidana ataupun di dalam keluarga, kerabat, dan teman 7 terpidana, untuk mencari sebuah fakta kebenaran peristiwa Vina dan Eki di tahun 2016 yang sudah mempidanakan 7 orang ini, ya, yang sekarang masih mendekam di balik jeruji besi. Karena seperti kita tahu, sekarang ini muncul kesaksian seorang Dede, ya, yang memberikan pernyataan bahwa kesaksiannya di tahun 2016 atas peristiwa Vina dan Eki di tahun 2016 itu adalah palsu. Dia tidak mengalami seperti apa yang tertuang dalam isi BAP tersebut. Kalau kesaksian itu palsu, ya, yang diarahkan oleh Bapak Rudiana, artinya peristiwa itu juga palsu, tidak pernah terjadi. Namun atas peristiwa palsu itu, dengan kesaksian palsu itu, ya, Bapak Rudiana sudah menetapkan tersangka 7 terpidana. 8 berikut Sakatatal, ya, sudah menangkap 7 orang ini, ya. 8 berikut Sakatatal hingga menyeret 7 orang ini, ya. 8 berikut Sakatatal ke meja hijau dengan kesaksian palsu yang tertuang dalam isi BAP yang diberikan oleh seorang Dede, hingga menyebabkan 7 orang ini terpidana, dijatuhkan vonis hukuman seumur hidup. 8 Sakatatal sudah divonis 8 tahun dan sudah bebas. Itu adalah fitnah, dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang Rudiana terhadap 7 orang terpidana ini yang sekarang masih mendekam di balik jeruji besi. 8 berikut Sakatatal, ya. Kita tidak percaya lagi dengan Bapak Rudiana, ya. Kita sudah percaya pada keterangan Dede yang muncul dengan memberikan pernyataan bahwa seorang Dede adalah saksi palsu dalam peristiwa Vina dan Eki di tahun 2016. Begitupun Liga Akbar sudah memberikan pernyataan dengan pernyataan sama sebagai saksi palsu dalam peristiwa Vina dan Eki di tahun 2016 yang diarahkan oleh Rudiana. Apabila itu fitnah untuk Bapak Rudiana, maka tunjukkan buktinya kepada publik agar kita tidak berasumsi yang tidak-tidak terhadap Bapak Rudiana. Dan wahai Bapak Kapolri, ya, tegakkan keadilan seadil-adilnya tanpa tebang pilih bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk 7 terpidana ini, orang-orang yang tidak seharusnya mendekam di balik jeruji besi, ya, mempertanggungjawabkan suatu perkara yang tidak mereka lakukan atas tuduhan fitnahan seorang Rudiana yang menyalahgunakan kekuasaannya, jabatannya, kewenangannya dalam mengintimidasi, ya, orang-orang yang tidak berdaya dan lemah dalam melawan hukum. Apabila ada kekeliruan dalam peristiwa Vina Cirebon ini, harap diberikan sanksi dan hukuman kepada Bapak Rudiana, ya, sesuai kejahatan yang
dia lakukan terhadap 7 terpidana ini, 8 berikut Sakatata dalam peristiwa Pina Cirebon ini. Mohon ditinjau kembali, dievaluasi kembali kasus Pina Cirebon ini. Ini menyangkut tentang hidup orang lain, ya, yang dibunuh kehidupannya, yang dibunuh masa depannya, yang dibunuh karakternya oleh Bapak Rudiana dalam peristiwa Pina Cirebon ini. Dan seorang Bapak Rudiana harus mempertanggungjawabkan dari perbuatannya, berikan sanksi dan hukum, sekalipun Bapak Rudiana ini adalah bagian dari institusi kepolisian. Wah, itu dia klarifikasi ya dari Rudiana, dan langsung ditanggapi oleh netizen. Nah, kemana selama ini ya kan? Kok anteng-anteng aja? Yang kepanasan malah kita-kita ya, semua yang di luar ini ya, netizen ya, ingin kasus ini terungkap. Terus ada juga yang bilang kejam sekali karena Anda menangkap yang tidak bersalah. Wow, apakah karena itu Pak Rudiana tidak muncul, tidak berani menampakkan diri ya? Aturannya kalau anaknya memang meninggal, anaknya korban, aturannya dia yang paling genjor ya mencari pelaku sebenarnya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.